Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, yang saya hormati Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ramadan Rizky Pratama, dengan NIM C1C021171 akan mempresentasikan hasil tugas ini yang berjudul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperilakuan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, pergeseran riset. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan riset dalam riset akuntansi. Pergeseran ini terjadi karena pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktek sehari-hari, sehingga muncul anjuran untuk memahami berfungsinya suatu sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Selain itu, alasan yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti, peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Baik, selanjutnya, filosofi paradigma metode riset. Suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burrell dan Morgan, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas suatu objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa filosofi filosofi paradigma metode riset. Yang pertama, paradigma fungsionalis. Paradigma ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utama, mainstream paradigm. Lalu yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan interaksionis subjektif. Menurut Chua, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Lalu yang ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Paradigma ini mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Lalu yang keempat, paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan, yang artinya sebagai interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami. Lalu yang kelima, paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern, sehingga tidak tepat bila wacana ini dimasukkan ke dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari modern. Baik, materi selanjutnya kita membahas terkait peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama itu pada lingkungan audit. Suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi keperilakuan selama tahun 1990 sampai 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembuatan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperilakuan. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Lalu yang kedua, pada lingkungan akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis
pasar modal dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan di bidang keuangan. Namun juga terdapat beberapa alasan kenapa riset akuntansi keperilakuan dibanding keuangan memberikan kontribusi yang besar di masa mendatang. Yang pertama itu, riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naik. Lalu yang kedua, memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan di bidang akuntansi manajemen hanya merupakan subbidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Riset ini menguji fungsi akuntansi terhadap perilaku seperti anggaran dan standar motivasi, umpan balik, dan kinerja. Riset akuntansi di bidang manajemen cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agenisme seperti insentif dan variabel asimetri informasi. Sedangkan di bidang audit lebih fokus pada variabel psikologi, khususnya kesadaran. Lalu yang keempat, di sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi perilaku di bidang sistem informasi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Riset akuntansi keperilakuan di bidang SIA akan lebih berhasil jika difokuskan pada dominan spesifik dari variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi, seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Lalu yang kelima yaitu pada lingkup perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang pajak memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Variabel-variabel yang sering diuji dengan hasil campuran menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah kompleks. Lalu yang keenam, pertumbuhan riset perilaku. Secara substansial, persentase penulisan artikel lebih besar daripada persentase yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. Hal ini terdiri dari tiga faktor utama, yaitu peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan oleh kedua jurnal, yaitu Journal of Accounting Research and the Accounting Review. Lalu yang kedua, beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Lalu yang ketiga, minat pembaca pada bidang ini telah meningkat. Perkembangan terakhir terkait akuntansi keperilakuan. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama yaitu melakukan survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Lalu yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Pada periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang. Yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Lalu yang ketiga, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Akhirnya, dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan diuraikan sebagai fungsi peserta yang menyelesaikan masalah perilaku yang ditandai oleh pembatasan kapasitas mereka secara rasional. Yang perlu diperhatikan adalah perusahaan dipandang sebagai suatu keseimbangan dalam mencari sistem pengambilan keputusan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu, Pak Wirmi Eka Putra, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.